Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban dari ujian akhir semester praktikum kimia organik yang sudah saya kerjakan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fitri Dede Setiawan, NIM 1913031019 dari program studi pendidikan kimia. Baik, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama, yaitu dalam sistem kesetimbangan ditunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat atau fumarat. Untuk jawaban, dalam sistem kesetimbangan yang lebih banyak itu adalah isomer trans, yang mana isomer ini merupakan isomer yang paling stabil. Perubahan isomer geometri dari yang satu ke yang lainnya dapat berlangsung melalui senyawa antara yang bersifat ion atau radikal bebas. Asam maleat dapat diubah menjadi asam fumarat dengan bantuan HCl pekat. Dengan adanya H+ dari HCl menyebabkan pemutusan ikatan rangkap atau ikatan pi dari asam maleat. Ikatan sigma yang terjadi menyebabkan strukturnya dapat berputar menjadi lebih stabil dalam posisi trans. Kemudian, pelepasan H positif menyebabkan terbentuknya asam fumarat pada akhir reaksi. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Kencur dengan nama latin Kaempferia galanga L adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean atau Zingiberaceae dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil pemetoxiamat atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi apa yang terkandung. Baik, untuk yang pertama yaitu langkah-langkah isolasi dan identifikasi senyawa etil pemetoxiamat dengan metode ekstraksi coklat adalah sebagai berikut. Sebanyak 100 gram kencur kering yang sudah digerus dibungkus dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor coklat. Ke dalam labu dasar bulat dimasukkan 250 ml petroleum ether dan beberapa butir batu didih. Kemudian alat coklat dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Lalu, labu dasar bulat yang berisi petroleum ether dipanaskan secara perlahan-lahan, sehingga petroleum ether mendidih dan uapnya masuk ke ruang pendingin reflux dan menetes menimpa sampel kencur dalam ruang ekstraktor. Yang terakhir, ekstraksi dilakukan secara kontinu selama 3 jam. Setelah dihentikan, ekstrak didinginkan, kemudian disaring dan dipekatkan dengan jalan menuangkan pelarutnya dengan evaporatori vakum hingga volumenya tinggal 50 ml. Selanjutnya, yaitu residunya kemudian didinginkan dalam penangas es sampai terbentuk kristal, dan kristal yang terbentuk dipisahkan dari pelarutnya dan direkristalisasi dengan etanol sehingga diperoleh kristal etil pemetoxiamat murni dengan titik leleh 48 sampai 49 derajat Celcius. Untuk yang kedua, etil pemetoxiamat EPMS memiliki rumus molekul C12H13O3 dan struktur molekul seperti gambar pada slide. Nah, EPMS termasuk dalam golongan senyawa ester yang mengandung cincin benzena dan gugus metoksi yang bersifat nonpolar dan juga gugus karbonil yang mengikat etil yang bersifat sedikit polar. Selanjutnya itu soal yang ketiga. Berikut adalah salah satu contoh reaksi sintesis suatu senyawa organik. Nah,
Untuk senyawanya bisa dilihat pada slide. Jawabannya yaitu yang pertama, jenis reaksi. Nah, reaksi di atas merupakan reaksi kondensasi aldol yang melibatkan reaksi adisi. Dalam kondisi basa, misalnya melarutkan asetaldehida dengan NaOH dalam air, yang mana akan terbentuk ion enolat berkonsentrasi rendah. Reaksi yang terjadi secara reversibel, ion enolat akan bereaksi dengan suatu aldehida lain dalam bentuk yang sama dengan cara mengadisi pada karbon karbonil untuk membentuk suatu ion alkoksida yang nantinya akan memprotonasi dalam air untuk menghasilkan produk aldol. Untuk yang kedua yaitu mekanisme reaksi yang mungkin terjadi dalam reaksi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan enolat dari senyawa aldehida di mana OH negatif akan menyerang hidrogen alfa. Kemudian hidrogen akan pergi tanpa membawa pasangan elektron dan membentuk H2O. Sehingga C hidrogen alfa akan bersifat negatif karena kehilangan satu hidrogen alfa dan terbentuklah ion enolat. Ion enolat akan mengalami resonansi karena mencari posisi yang lebih stabil. Yang kedua, enolat akan menyerang aldehid yang lain, di mana dalam tahap ini proses yang terjadi yaitu proses adisi, yaitu penambahan senyawa kecil atau lebih untuk membentuk senyawa yang lebih besar tanpa menghilangkan senyawa lainnya dan terbentuklah ion alkoksida yang bermuatan negatif. Nah, dalam tahap ini ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dalam air, di mana ion alkoksida tersebut akan menyerang H protonasi, kemudian terbentuk suatu produk yaitu aldol. Selanjutnya, suatu aldol dapat mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam produk berkonjugasi dengan gugus karbonilnya, di mana dalam katalis basa dalam air, gugus pergi yaitu OH negatif merupakan gugus pergi yang tidak baik. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat pada slide. Itu jawabannya. Itu yang pertama, sebutkan jenis reaksi, yang mana reaksi yang di atas merupakan reaksi sikloheksena dari sikloheksanol melalui reaksi eliminasi. Nah, untuk yang kedua, jelaskan mekanisme reaksi tersebut. Nah, adapun mekanisme reaksi pembentukan sikloheksena dari sikloheksanol yang melepaskan molekul air dengan bantuan katalis asam fosfat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pasangan elektron yang terdapat pada atom O gugus hidroksi menyerang H positif yang berasal dari ionisasi asam fosfat. Penyerangan ini akan menyebabkan terbentuknya atom O bermuatan positif yang mengikat dua atom H. Selanjutnya terjadi pelepasan molekul H2O sehingga menyebabkan terjadinya ion karbonium sekunder. Muatan positif ini nantinya akan dinetralkan dengan pelepasan proton atau H positif, di mana H ini berasal dari karbon beta sehingga lepas menjadi H positif dan rantai tunggal berubah menjadi rantai ikatan rangkap 2 atau sikloheksena. Untuk jawaban yang ketiga yaitu jelaskan katalis yang digunakan. Nah, katalis yang digunakan yaitu asam fosfat yang mana H positif bersifat sebagai katalis karena di akhir setelah produk berupa sikloheksena
terbentuk sikloheksana terbentuk akan dilepaskan H positif. Soal nomor 5, jelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehida tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Mekanisme reaksi bisa dilihat pada slide. Untuk jawaban, reaksi Cannizzaro yaitu jika suatu aldehida tanpa hidrogen alfa dipanasi dengan larutan hidroksida pekat, akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi di mana separuh aldehida teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuhnya yang lain akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Nah, reaksi Cannizzaro ini diawali oleh serangan OH pada karbon karbonil yang disusul dengan suatu serah terima hidrida. Nah, mula-mula suatu benzaldehida diserang oleh OH dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Karena anion tersebut tidak stabil, maka terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karbosil yang lebih stabil. Nah, akibatnya atom H yaitu proton berpindah ke atom C karbonil dari suatu benzaldehyda yang lain dan terbentuk struktur intermediate atau asam benzoat dan ion enolat. Anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbon karbonil di dalam molekul aldehida lain. Setelah itu terjadi perpindahan proton yang menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan benzil alkohol terlarut dalam ether. Soal nomor 6. Etanol merupakan senyawa organik yang berhasil dari perubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, mana yang lebih efisien mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai. Mengapa demikian? Nah, untuk gambar rangkaian alat destilasi sederhana bisa dilihat pada slide di samping soal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu destilasi merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan atas perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap. Nah, untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan suhu lingkungan yang lebih panas. Maka dari itu, mendestilasi larutan di tepi pantai lebih efektif dibandingkan mendestilasi di pegunungan. Hal ini karena suhu di pantai relatif lebih tinggi sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 7. Suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material, organik, atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan di laboratorium sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Untuk jawaban yaitu senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, halogen. Nah, untuk mendeteksi unsur yang terkandung diperlukan reaksi khusus. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksinya, nitrogen, belerang, dan halogen
ada penambahan logam natrium. Nah, namun kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Nah, jelaskan mengapa demikian. Nah, kelebihan penambahan logam natrium akan bereaksi dengan air untuk membentuk natrium hidroksida sebagai zat pengotor, sehingga perlu ditambahkan etanol untuk mengusir zat pengotor tersebut. Itu soal lembar 9. Nah, untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih. Apa fungsi NH4OH? Nah, ketika ditetesi dengan larutan NH4OH, endapan putih melarut, atau dengan kata lain NH4OH digunakan untuk melarutkan endapan putih. Dan jika terbentuk endapan putih, maka mengindikasikan adanya unsur halogen pada senyawa yang diuji. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 10, selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Nah, selain menggunakan uji asap, senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis dengan menggunakan reaksi Grignard. Selanjutnya untuk soal nomor 11, jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Nah, metode yang digunakan dalam mengisolasi minyak atsiri dari bunga kenanga adalah dengan menggunakan metode destilasi uap. Caranya yaitu bunga kenanga yang segar ditimbang sebanyak 2 kg. Kemudian ditempelkan dalam katel destilasi dan ditutup rapat. Seperangkat alat destilasi dirangkai dengan penghasil uap bertekanan tinggi, kemudian dilakukan destilasi uap selama 8 jam. Minyak atsiri bunga kenanga yang didapatkan kemudian dibebaskan dari sisa air dengan menggunakan magnesium sulfat monohidrat. Kemudian dialiri gas nitrogen N2 dan disimpan dalam botol vial tertutup dalam lemari pendingin. Nah, soal nomor 12, jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Nah, untuk mengisolasi kafein dari kopi, digunakan teknik ekstraksi reflux dengan langkah kerja sebagai berikut. Campuran 20 gram kopi halus dan 350 ml Aquades dipanaskan selama 25 menit di dalam labu dasar bulat yang dilengkapi pendingin reflux. Campuran panas disaring menggunakan corong Buckner. Nah, larutan timbal asetat yaitu 3 gram timbal asetat dalam 27 ml Aquades ditambahkan tetes demi tetes ke dalam hasil saringan. Campuran tersebut didinginkan dan disaring kembali dengan corong Buckner. Kafein dalam hasil saringan diekstraksi dengan menggunakan kloroform 3 kali 25 ml. Nah, lapisan kloroform ditempatkan dalam cawan penguap, kemudian kloroformnya diuapkan dan dilanjutkan dengan proses rekristalisasi atau menggunakan pelarut benzena dan petroleum ether atau disublimasi. Baik, sekian yang dapat saya paparkan terkait jawaban ujian akhir semester praktikum kimia organik. Saya tutup presentasi kali ini dengan Promo Santi. Om Santi 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 Om.